jam 08 ya dek, 08. Nggak apa-apa Bu Siti mah, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita Pancak lanjutan ya, sudah masuk ke pertemuan yang ke-13 ya. Untuk materi di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengisian dari SPT PPh Badan ya. Nah, ini yang paling penting ya, karena SPT PPh Badan itu yang paling sekali diutamakan untuk perusahaan-perusahaan ya. Jadi kalau kalian beberapa minggu yang lalu mempelajari mengenai pengisian SPT 1770 itu adalah untuk SPT pribadi ya. Nah, kalau yang sekarang ini adalah untuk perusahaan. Oke, saya share screen saya. Bentar. Baik, nanti yang lain kalau belum masuk di sini silakan nanti langsung bergabung ya. Jadi pengisian SPT 1771 ini akan saya jelaskan menggunakan contoh ya, artinya tidak perlu teori tapi nanti akan kalian lihat bagaimana penerapannya dalam aplikasinya ya pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini ya. Ini karena ini perusahaan, jadi saya akan memberikan contoh dalam bentuk perusahaan ya. Nah, di sini perusahaannya adalah PT Sejahtera Mutiara Mas. Dia beralamat di Jalan Kamper Raya 22, Tanjung, Purwokerto. Nah, perusahaan ini dia bergerak di bidang perdagangan alat tulis. Kantor berdiri tahun 2013. Nah, ini adalah berikut data-data dari wajib pajak tersebut ya, tahun 2019 datanya. Nah, nama wajib pajaknya PT Sejahtera Mutiara Mas dan ini adalah nomor NPWP-nya ya. 02 02 545 6952 1000. Dan ini alamatnya dia di Jalan Kamper Raya 22, Tanjung Purwokerto. Dan jenis usahanya adalah perdagangan. Ya. Nama pimpinannya adalah Agus Handoyo. Pembukuannya tidak diaudit. Ya. Kemudian ini tahun pajaknya tahun dari Januari sampai Desember. Sistem akuntansinya manual, artinya dia tidak menggunakan sistem, jadi mungkin dia menggunakan Excel atau menggunakan Microsoft yang lain ya, atau dia ditulis tangan pembukuan ya. Dan dia tidak ada konsultan pajak ya, karena ada beberapa perusahaan yang menggunakan konsultan pajak untuk melakukan pembuatan laporan keuangannya. Dan dia sebentar, ini masih ada yang Nah, ini dia metode penilaian persediaan itu menggunakan FIFO ya. Ini artinya first in first out. Jadi kalau misalnya dia ada stok barang, itu dihitungnya menggunakan metode begitu barang masuk, begitu barang itu yang keluar, yang itu yang akan dipakai sama dia. Jadi aslinya pada saat barang masuk ke gudang,
dia catat, kemudian pada saat ada penjualan, barang itu akan keluar. Nah, itu makanya metode first in first out. Dan menggunakan metode penyusutan amortisasi garis lurus, ya, straight line method. Ya, ini biasanya metode dalam accounting. Ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu mencatat penyusutan, misalnya komputer, ya, kalau dia menggunakan garis lurus, berarti dalam 25% dia menyusut dalam waktu 4 tahun, ya, atau 3 tahun. Ya. Dan ini nomor teleponnya. Ya. Nah, jadi data-data ini data-data yang existing, yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, dengan data-data inilah nanti kita akan masukkan ke dalam formulir SPT-nya. Nah, untuk nama dan NPWP semua itu nanti dia kalau kita masukkan ke dalam SPT itu nanti dia ada di sini kita taruh. Ya, bentar. Ini saya langsung ke formnya ya, supaya kalian nggak bingung. Nah, ini ada nih. Ini contohnya di lampiran 4 ya. Ini dia paling atas nih. Di sinilah tempat kita isi. Ya, jadi ini tahunnya 2016 ya. Dan ini adalah NPWP-nya tadi ya, nomornya. Ya. Ini nama wajib pajaknya. Saya besarkan, kurang besar ya. Nah, ini ya. Jadi ini nama PT, ini periode pembukuan ya, 0116 sampai 1216. Artinya dari bulan Januari sampai bulan Desember ya. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Nah, atau dia di lampiran 5. Nah, ini pokoknya bagian atas ya. Di sini alamat NPWP ya, dan ini periode pembukuan. Ya. Ingat ini kodenya 1771 ya. Beda dengan yang waktu kita pelajari untuk laporan pajak pribadi 1770. Nah, ini untuk laporan pajak badan atau perusahaan. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi dari contoh soal yang di atas tadi ya. Nah, ini udah ya data yang tadi. Nah, ini sekarang kita masuk ke susunan pengurus ya. Jadi perusahaan tadi ya, biasanya kalau PT atau CV itu dia ada pengurusnya ya. Dia bisa pengurus itu ada dibagi 2. Ada yang namanya komisaris dan ada yang namanya direktur ya. Yang disebut dengan komisaris itu adalah apabila dia berfungsi mengawasi dari jalannya perusahaan. Nah, dia itu disebut dengan komisaris. Komisaris kalau dia ada 2, salah satu harus menjadi presiden komisaris atau kita singkat dengan namanya Preskom. Nah, di sini ada presiden komisaris namanya Satya Nugraha. Ini NPWP-nya, NPWP pribadi dia ya. Kemudian ini dia alamat dia di Jalan Veteran Purwokerto ya. Dan komisarisnya sendiri namanya Amiruddin. Ya, ini NPWP dan ini alamatnya. Nah, untuk direkturnya, karena dia ada 1, berarti dia tidak ada direktur utama atau direktur yang biasa. Nah, jadi dia cukup dinamakan direktur. Namanya adalah Agus Handoyo. Dan ini NPWP-nya, dan ini alamatnya dia di Mawar Purwokerto, dan ini nomor teleponnya. Ya. Nah, kalau di dalam SPT badan yang bertanggung jawab untuk menandatangani ya atau melaporkan itu adalah direktur. Ya. Jadi nanti yang ada di dalam SPT nanti itu adalah namanya Agus Handoyo ini sebagai penanda tangan. Ya. Nah, bisa kita lihat ya, saya masuk lagi ke ini. Sorry, kita harus naik turun ya karena dia formnya ada di bagian bawah. Ya. Nah, ini ada nama Agus Handoyo. Sebentar. Mana ya? Ini formulir SPT badan ini banyak ya. Jadi kalian harus ini harus ini dia. Ini dia ada di sini. Ini nama wajib pajak, ini nama lengkap pengurus atau kuasanya. Di sini Agus Handoyo. Jadi nanti dia yang menandatanganinya. Ya, ini di Purwokerto tanggal 30 April 2017 ya. Karena yang kita laporkan adalah pembukuan tahun 2016 dan maksimal laporan pajak itu adalah di tanggal 30 April. Jadi dia melaporkannya ini mepet waktunya. Nanti di sini dia harus tanda tangan si Agus Handoyo ini, ya. Dan ini ada tanda tangan dan capnya. Ya. Oke. Nah, itu saya terpaksa harus naik turun ke atas ya karena supaya kalian bisa langsung masuk ke formnya. Ya. Nah, kemudian penyertaan modal. Nah, kalau tadi di atas ini nama-nama komisaris dan direktur, ya, dan ini adalah pemegang sahamnya. Jadi perusahaan itu, kalau dia berbentuk PT, itu biasanya dibagi persentase untuk
pemegang sahamnya ya. Nah, misalnya tadi si Satya Nugraha itu adalah komisaris ya, jabatannya pada Satya Nugraha Presiden Komisaris ya. Nah, dia di sini memodalnya yang dia masukkan itu adalah nilainya 2 berapa nih? 2 miliar ya. Nah, ini NPWP dan ini alamatnya. Kemudian Amiruddin. Nah, tadi Amiruddin di atas ada nggak namanya? Ada kan, dia komisaris ya. Nah, berarti dia menyetorkan uang modal dia di perusahaan itu adalah 1 miliar ya, Amiruddin. Kemudian Agus Handoyo sendiri sebagai direkturnya itu dia menyertakan modal 1 miliar. Nah, ini adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu ya. Jadi dia yang memiliki saham kalau kita sebut di sini ya. Nah, cuman saham yang terbesar di sini adalah si Satya Nugraha 2 miliar dan Amiruddin 1 miliar, sedangkan Agus Handoyo adalah 1 miliar. Nah, untuk nama-nama orang yang menyetorkan di sini ya, ini nanti kita masukkan ke dalam ini, di dalam form ya, form yang ada di ini, yang ada di SPT ya. Itu nanti di form yang di 17, sorry. Nah, ini di form lampiran 5 ya, di 1771 lampiran 5 ya. Di sini kita isi ya, daftar pemegang sahamnya ya. Satya Nugraha, ini alamatnya, Jalan Veteran, ini NPWP-nya. Kemudian ini modalnya. Nah, paling tinggi ya modal, enggak, paling tinggi. Oh ya betul. Dia 50% modalnya, 50% modal disetor. Kemudian Amiruddin ya, ini alamatnya, ini NPWP-nya dan ini modal disetornya 1 miliar ya. Ya. Ini adalah 25% ya. Kemudian Agus Handoyo ya, di sini alamatnya dan ini NPWP-nya dan dia juga setor nilainya adalah 1 miliar 25% ya. Jadi ini komposisi dari pemegang saham dari perusahaan itu ya, dari perusahaan PT Sejahtera Mutiara. Nah, jadi yang paling tinggi di sini Satya Nugraha ya, 50%. Nah, ini nanti kalian harus salin di lampiran 5 ya. Jadi ingat-ingat, jadi di dalam form lampiran 5 itu harus ada nama-nama pemegang sahamnya. Oke. Nah, kemudian ini ada namanya bagian B. Kalau tadi ini disebut bagian A ya, lanjutannya. Nah, di sini adalah jabatannya kita tulis ya. Jadi kita tadi tinggal salin aja lagi ya, Satya Nugraha, ini alamatnya Jalan Veteran, kemudian NPWP-nya, kemudian jabatannya apa di sini? Presiden Komisaris. Kemudian Amiruddin, jabatannya Komisaris, kemudian Agus Handoyo jabatannya Direktur. Nah, ini dalam form yang sama ya, cuman dia di bagian bawahnya. Nah, ini yang harus diisi sama kalian di sini. Oke. Sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang di atas tadi seperti apa. Maaf kalau agak pusing jadinya naik turun saya, karena kalau nggak gini nanti kita nggak akan nyambung nanti dengan yang ada di bawah-bawahnya. Nah, yang ini udah tadi ya, pemegang saham dan ininya. Nah, ini data pembayaran pajaknya. Jadi perusahaan itu, PT Sejahtera tadi, itu dia pada tahun 2016 itu dia ada bayar pajak ya. Nah, namanya pajak PPh pasal 22 ya. Jumlahnya 750.000. Itu dari mana? Ya. Ya, jadi mungkin dia ada melakukan transaksi. Nah, di sini dia transaksinya dengan bendahara Dishub, Dinas Perhubungan ya. Nah, di sini dia dipungut pajak. Nah, pajaknya itu nilainya 750.000, yaitu biasanya nilai ini didapat dari nilai kalau nggak dikalikan 1,5% ya, atau dikalikan 2% ya dari objeknya 50 juta ya. Coba kalau kalian hitung di kalkulator, coba 50 juta kalikan 1,5% ya. Nah, apakah dapatnya segini? Nah, dia menyetorkan tanggal 5 April tahun 2016. Nah, ini seperti ini harus disimpan bukti-buktinya. Karena apa? Karena ini sebagai bukti store bahwa dia sudah pernah melakukan pembayaran pajak. Nah, ini bisa diklaim di SPT Badan sebagai kredit pajak, ya, disebut juga dengan kredit pajak. Nah, kemudian di tahun lalu, ya, artinya di tahun 2015, dia melakukan yang namanya cicilan pajak. Itu disebut dengan PPh pasal 25. Jadi dari Januari sampai Desember dia membayar cicilan pajak nilainya sudah hampir 11.100.000. Kemudian di Desember dia ada 1 juta. Nah, ini kita ada keterangan peredaran usaha bruto. Jadi tahun 2015 itu dia ada omset nilainya 5,1 M ya. Ini hanya untuk informasi ya. Nah, berarti ini nanti semua sebagai kredit pajak. Artinya
dia bisa diklaim di dalam SPT badan yang nanti kita buat. Diklaim itu artinya bisa kita minta balikin lagi ya sebagai pengurang. Ya. Cuman data-data ini kita keep dulu. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ini sudah masuk ke form yang pertama yang ada di SPT badan. Nah, form ini yang biasanya paling pertama dibikin sama konsultan pajak ataupun sama apa namanya staf pajak yang ada di perusahaan ya. Nah, ini lampiran khusus namanya. Nah, lampiran khusus ini berisi adalah inventaris kantornya ya. Jadi perusahaan itu memiliki inventaris barang-barang yang disebut dengan fixed asset. Fixed asset itu atau aktiva tetap ya. Oke, internetnya unstable. Nah, data-data fixed asset perusahaan itu, ini di sini kita lihat ada namanya komputer, ada 5 biji, ya. Kemudian ada mesin fotokopi, ya. Nilainya ini bisa kalian lihat ya. Ini komputer dia beli dari mulai 1 Januari 2015. Harga perolehan itu 20 juta. Ya, yang dimaksud harga perolehan itu harga pada saat dia melakukan pembelian, ya, komputer. Nah, ini adalah nilai sisa buku fiskal awal. Artinya karena dia udah dibeli tahun 2015 dan ini sekarang tahun 2016 ya. Nah, di 2015 itu berarti sudah ada penyusutan pada saat itu. Nah, sehingga pada awal tahun 2016 nilai bukunya itu ada tinggal 15 juta lagi. Nah, di tahun 2016 komputer ini disusutkan lagi ya. Disusutkan lagi dia menggunakan metode garis lurus atau straight line method ya. Jadi ini dikalikan 25% kalau dia metode garis lurus. Ntar saya kecilkan. Nah, di sini nilai penyusutannya adalah 5 juta. Ya, berarti nanti berapa nilai sisa bukunya di akhir tahun 2016 adalah tinggal kita kurangkan 15 juta, ya, dikurang 5 juta penyusutan di tahun ini. Nah, nilainya adalah 10 juta. Sampai sini ngerti ya? Oke. Nah, sekarang mesin fotokopi. Nah, ini dia ada 4 mesin fotokopi yang dia beli di perusahaan itu. Ya. Dia belinya di tanggal 1 Januari 2015. Berapa dia beli? 40 juta. Nah, kemudian di awal tahun 2016, udah tinggal sisanya 30 juta. Nah, berarti pada tahun 2015 dia sudah disusutkan kan. Ya. Nah, kemudian di tahun 2016, fotokopi ini disusutkan lagi menggunakan metode garis lurus. Ya. Nilai penyusutannya adalah 10 juta. Berarti mesin fotokopi dia berkurang dari angka 30 juta menjadi 10 juta. Akhirnya dia nilai bukunya di tahun 2016 menjadi 20 juta. Nah, ini adalah kita sebut dengan kelompok pertama dari harta berwujud ya. Nah, di dalam lampiran SPT PPh badan ini biasanya harus ditampilkan karena ini adalah inventaris dari perusahaan tersebut. Nah, yang kelompok kedua ini disebut dengan etalase dari aluminium ya. Nah, ini kenapa dia dimasukkan kelompok 1 dan kelompok 2? Ini biasanya tergantung dari berapa lama dia disusutkan ya. Kalau misalnya kelompok 1 komputer dan mesin fotokopi itu dari sisi pajak biasanya 4 tahun. Artinya pada saat 4 tahun dia harus 0 bukunya ya. Nah, tapi kelompok 2 ini biasanya makin lebih lama lagi, bisa mencapai 8 tahun ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, harga awalnya pada saat dia beli tanggal 1 Januari 2016 adalah 40 juta. Ya berarti ini nilai awalnya 40 juta ya. Kemudian penyusutannya pada tahun itu adalah 5 juta. Berarti nanti 40 juta dikurang 5 juta hasilnya adalah 35 juta. Nah, ini nilai bukunya. Jadi nilai buku dari harta-harta yang ada di perusahaan itu. Jadi totalnya di sini kita tinggal jumlahkan ya. Penyusutannya 20 juta totalnya ya. Kemudian nilai bukunya tinggal 65 juta. Ya, nah ini tanggal 30 April. Oke. Ya, ini dari sisi penyusutan ya. Kemudian ini adalah laporan rugi labanya ya. Nah, ini yang paling penting di dalam buku perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan itu dia melakukan usaha, dia pasti akan memiliki yang namanya laporan rugi laba ya. Nah, laporan rugi laba ini adalah menggambarkan bagaimana perusahaan itu menghasilkan untung atau tidak pada masa dia melakukan operasional dia ya. Jadi di sini periodenya dari tanggal Januari sampai Desember ya. Nah, kalau kita baca di sini ya, ini peredaran usaha bruto dari penjualan alat tulis kantor 5 miliar. Ya, berarti omset dia di tahun 2015 adalah 5 miliar. Kemudian ini HPP.
Ya, HPP itu harga pokok penjualan. Ya, itu biasanya adalah barang-barang yang ada di gudang stoknya. Nah, ini kita akan menilainya lihat dari persediaan awalnya 1,2 M, kemudian pembelian barang di tahun itu ada 4,5 M. Nah, ini nilainya adalah tinggal dijumlahkan 5,7 M. Ya. Nah, persediaan akhir pada saat dia melakukan stok opnam di akhir tahun 2016, ya 31 Desember dia biasanya hitung bukunya adalah 1,5 M. Nah, berarti nanti barang yang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir, hasilnya adalah harga pokok penjualan. Di sini nilainya adalah 4,2 miliar. Ya. Nah, dari peredaran usaha yang di atas tadi, dari omset dikurangi dengan HPP, ya, hasilnya adalah laba bruto usaha, nilainya 800 juta. Ya. Nah, ini adalah disebut dengan gross profit, ya, atau laba kotor. Ya. Laba bruto itu disebut dengan laba kotor. Nah, kemudian ini biaya admin dan umum. Nah, ini selama tahun 2016 itu ada biaya-biaya, ya. Ada biaya gaji, promosi, administrasi kantor, listrik telepon, pemeliharaan rutin, biaya perjalanan dinas, premi asuransi, toko, sumbangan hari kemerdekaan, ada sanksi administrasi PPN, ya, ada biaya penyusutan, ada pembuatan seragam satpam, ada pembuatan seragam karyawan. Ya. Total-totalnya ada 504 juta. Ya. Nah, ini nanti dikurangi dari yang laba di atas dikurangi ini 500, hasilnya adalah laba bersih, nilainya adalah 295 juta. Nah, ini kita lanjutkan lagi, ya. Nah, dari laba bersih tadi, rupanya dia ada penghasilan di luar usaha, ya. Mungkin dia ada nanam deposito atau dia punya jasa giro, ya. Ini nilainya 7 juta. Kemudian ada dapat sumbangan dari pemerintah, nilainya 50 juta. Ya, berarti dia ada penerimaan di luar usaha dia 57 juta. Kemudian biaya di luar usaha, nih biasanya dia harus bayar pajak bunga deposito dia, nilainya 1,4 ya. Nah, nanti setelah itu kita akan kurangkan ya, ditambah tapi setelah itu dikurang. Nah, ini nilainya adalah laba neto komersial ya, atau kita sebut dengan laba bersih ya secara perusahaan ya. Jadi secara perusahaan laba bersihnya sekian nilainya ya. 351 juta. Nah, ini yang disebut dengan koreksi. Ya, kenapa? Ya, kalau dari sisi perusahaan kan kita sudah tahu labanya sekian ya. Nah, ini yang dilaporkan oleh perusahaan di dalam pembukuan dia. Nah, tapi pajak itu biasanya akan melakukan koreksi atau disebut dengan penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal. Nah, seperti yang pernah kita pelajari di 2 minggu sebelumnya ya, bagaimana yang disebut dengan koreksi fiskal itu adalah kita mengkoreksi apakah pembukuan secara pajak itu sama atau tidak dengan pembukuan secara komersial, secara perusahaan. Ya. Nah, di sini apa saja yang dikoreksi? Ya. Nah, yang dikoreksi itu adalah ini, biaya sumbangan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, ini pajak tidak menganggap ini sebagai biaya. Ya. Jadi dia akan tetap ada muncul di sini ya. Nah, tidak artinya dia dikurangkan ya. Kemudian ada biaya sanksi administrasi PPN. Nah, ini juga pajak menganggapnya bukan sebagai biaya karena ini tagihan pajak ya. Nah, ini adalah biaya pembuatan seragam karyawan, itu juga pajak tidak menganggapnya sebagai biaya. Kemudian pajak atas jasa giro, dia pajak mengkoreksi. Nah, ini disebut dengan koreksi positif namanya. Nah, nilainya adalah 10 juta ya. Nah, kemudian ada koreksi negatif. Ya, koreksi negatif itu dia diambil dari penghasilan jasa giro atau bunga deposito nilainya 7 juta. Kemudian sumbangan mesin cetak dari pemerintah ya 50 juta ya. Totalnya adalah 57 juta. Ini koreksi negatif namanya, dikurangkan ya. Karena ini dia pajak menganggap ini seharusnya tidak boleh dikurangkan ya karena kalau seperti ini. Nah, secara pajak ya, kalau dia laba komersil secara perusahaan 321 juta, nah untuk laba neto fiskal itu artinya laba untung yang diakui secara pajak itu hanya 304 juta ini. Nah, ini nanti yang akan kita catat di dalam SPT badan kita ya. Jadi kalau misalnya nanti saya munculkan di sini ya di SPT badan itu dia nanti ada di halaman lampiran yang ada di sini. Bentar. Nah, ini ya. Ini adalah lampiran 1 ya. Jadi di sini lampiran 1 itu kita mengisinya
ini berdasarkan yang ada di catatan perusahaan ya. Jadi di sini peredaran usahanya 5 miliar omsetnya. Ini harga pokok penjualannya 4,2, yaitu tadi bisa kalian lihat di laporan rugi labanya, dari situ angkanya. Kemudian ini biaya usaha lainnya 504 juta ya. Itu dari biaya-biaya administrasi umum tadi. Nah, ini dikurangkan. Terus kemudian penghasilan netonya sekian. Kemudian dia ada penghasilan dari luar usaha tadi ya. Kemudian dikurangi dari biaya luar usaha. Nah, ini totalnya adalah penghasilan neto luar usaha 56 juta. Nah, ini yang disebut dengan laba komersial. Nah, di sini 351 juta ya. Yang kalian lihat di atas tadi, 351 juta. Nah, kemudian ini adalah penyesuaian fiskalnya ya. Di sini ada penyesuaian fiskal positif ya. Kita masukkan tadi angka-angka dari mana tadi ya, 1,6 tadi kan ada penyesuaiannya. Kemudian harta yang dihibahkan 1 juta. Kemudian ada pajak penghasilan ya yang dia sudah bayar. Kemudian ada sanksi administrasi pajak 6 juta. Jadi totalnya adalah 10 juta. Ini yang untuk positif ya. Nah, kemudian yang untuk fiskal negatif ya, ini ada 57 juta ya, diambil dari yang di atas tadi sumbangan. Nah, baru di sini kita catat laba neto fiskalnya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, ini yang dilaporkan ke pajak ya. Jadi untung secara pajak 304 juta ya. Nah, ini kita salin di lampiran 1 semua. Oke. Nah, baru nanti di SPT induknya yang bagian depan sekali ya, ini yang harus kita isi ya. Ya, pertama di sini kita isi tahun pajaknya 2016 ya. Kemudian ini NPWP-nya dan ini nama wajib pajaknya ya, PT Sejahtera Mutiara Mas. Kemudian ini jenis usahanya perdagangan, nomor teleponnya, dan ini periode pembukuannya. Nah, karena dia tidak diaudit ya, jadi kita tidak perlu melaporkannya. Jadi di sini tidak diaudit. Jadi kita tanda silang ya. Kemudian nama, kalau dia tidak diaudit berarti nama kantor akuntan publiknya tidak perlu ditulis ya. Dan dia juga tidak punya konsultan pajak, jadi nama konsultan pajaknya di sini dikosongkan ya. Tapi kalau dia menggunakan konsultan berarti dia di sini harus ditulis ya. Nah, ini yang angka 304 juta tadi. Ini yang dilaporkan ya, namanya penghasilan neto fiskal ya. Jadi laba dia secara pajak adalah nilainya sekian, 304 juta. Oke. Nah, ini yang di bawah-bawahnya nanti akan saya lanjutkan bagaimana perhitungan-perhitungannya ya. Nah, saya lanjutkan yang di atasnya ya. Nah, ya kan tadi sampai sini ya, 304 juta ya laba neto fiskalnya. Nah, sekarang kita menghitung pajak PPh badannya ya. Nah, di sini kan kita tahu halo, kedengaran suara saya? Maaf, terputus sinyalnya ini. Halo. Kedengaran, Pak. Ya, ya. Saya lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menghitung pajaknya dulu ya. Nah, jadi dari omset, bukan dari omset, dari laba fiskal, dari laba secara fiskal ini ya, 304 juta ya. Kita akan menghitung penghasilan kena pajaknya ya. Di sini kita lihat total omsetnya adalah 5 miliar ya. Ya. Kemudian ini ada namanya PKP fasilitas 4,8. Nah, ini yang dimaksud PKP fasilitas itu adalah kalau dia misalnya perusahaan itu dia kategorinya UMKM ya, artinya dia usaha kecil menengah, dia omset batasnya itu adalah 4,8 ya. Nah, di sini kita akan menghitung ya nilainya sebesar ini ya, 5 miliar dikurang 4,8 ya, ini tadi 304 juta ya. Nah, berarti di sini ada namanya 291.840.000 ya. Itu nanti yang tidak dapat fasilitas artinya. Yang tidak dapat fasilitas ya, hasilnya adalah 12.160. Oh, sebentar lagi udah berakhir ya, maaf. Nah, jadi
Di sini kita kalikan ya yang nilai ini, kalikan 20%, dikalikan 50%, ya ini tarifnya ya. Mudah dapatlah 36.480. Nah, yang tidak dapat fasilitas ya yang 12.160 dikalikan 25% aja. Jadi dapatlah angkanya 3.040.000. Nah, ini PPh terhutangnya 39.520.000 ya. Nah, ini kredit pajak tadi yang saya bilang ya. Ini yang PPh pasal 22 750.000 dia diambil dari yang dia sudah bayar terhadap Dinas Perhubungan tadi. Nah, ini bisa dia klaim. Kemudian pasal 25 ini adalah cicilan pajak dia 11.100 ya. Nah, ini totalnya ada 11.850. Nah, ini kita kurangkan dengan utang pajak kita. Jadi 39 juta dikurang 11 juta, hasilnya adalah 27.670 ya. Nah, itu yang menjadi utang pajak kita di tahun 2016 ya. Nah, kemudian kita ingin menghitung berapa sebenarnya yang harus kita bayar untuk nyicilnya ya. Nah, jadi sama perhitungannya dengan yang di atas tadi ya. 304 juta ini nanti dikurangi dengan PKP fasilitas ya, ini batas omsetnya ya 4,8 ya. Nah, nanti dia dapatlah di sini 291 juta ya. Nah, yang tidak dapat fasilitas adalah 12 juta. Nah, ini tinggal dikalikan yang 291 kali 25 kali 50% ya. Sama seperti yang di atas tadi ya. Nah, cuman nanti di sini yang kita harus kurangkan ya itu adalah PPh terhutang, ini dianggap perhutang 39520 ini ya, ditambah dengan PPh pasal 22 750.000. Berarti di sini dikurangi ya. Ini artinya yang harus kita hitung sebagai pajaknya 38 juta ini ya. Nah, ini nanti dibagi 12, artinya kita harus cicil per bulannya sebesar ini 3.230.000. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ada neraca ya, yang kita laporkan itu adalah laba neto komersialnya 351 juta, kemudian PPh terhutangnya adalah ini 39.520.000, yang dapatnya dari sini ya. Nah, ini laba tahun berjalannya 311 juta. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti dibikin di neracanya ya, ini di sini laba tahun berjalannya 311 ya, karena dia ngambil dari sini ya angkanya 311.000. Nah, ini yang lain-lain ini nanti kalian lihat dari data keuangan perusahaan itu. Ya. Nah, nanti ini neraca yang di perusahaan bikin ini namanya neraca fiskal, neraca secara pajak. Ya. Nah, ini nanti harus disalin di dalam lampiran perusahaan dagang. Ya, nanti di dalam SPT badannya itu. Nah, tinggal kalian salin aja. Kas dan setara kas 1.081.628 ini dapatnya dari mana? Nah, ini dari sini. Kas, bank, ini ditambahin ya, 228 tambah ini, itu 1 miliar sekian. Ya. Kemudian, piutang usaha, 2620. Ini dari mana? Ini dari sini. Ya, ini piutang dagang, 2620. Oke. Ya, kemudian, apalagi? Persediaan 1,5 miliar. Ya. Ini di sini. Sorry. Ini dia persediaan ya 1,5 miliar. Jadi ini tinggal kalian salin aja ke dalam transkrip ini ya. Ini transkrip yang ada di SPT badan. Sampai di sini laba ditahannya juga disalin sebesar ini 311. Jadi disamakan ya. Nilai aktifanya 5,2, total kewajibannya 5,2, ini balance ya. Ini balance ya. Nah, sampai ke transkrip untuk laporan laba rugi ya. Ini kalian salin dari yang di atas tadi ya, yang ada laporan laba rugi, yang ada penjualan bersih 5 miliar, kemudian pembelian berapa, saldo barang dagang awal berapa, saldo barang dagang akhir berapa ya. Nanti dikurangkan ya, di sini laba kotornya jadi 800 ya, kemudian dikurangi biaya-biaya tadi ya. Ya, hasil akhirnya nanti adalah laba komersial. Ini laba yang dicatat oleh perusahaan 351 juta. Ya. Nah, terus ini lanjutannya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sampailah nanti di ini ya, ini kan udah saya jelaskan mengenai pemegang saham semuanya ya. Ini bagian ini. Nah, ini ada bunga deposito. Ini kita tulis di sini 7 juta ya, kalikan 20%. Nah, ini 1,4 ya. Ini nanti bakal pengurangnya ya. Nah, ini bantuan sumbangan, tadi ada 50 juta ya. Ini kalian salin juga di sini. Oke. Nah, ini jumlahnya. Nah, ini masuk benda ini adalah apa namanya? Pemotong-pemotong pajak ya. Kita kan sudah bayar pajak, kemudian ini ada bukti-bukti potongnya. Ini ada bendahara dishub namanya di sini ya. Ya, pengadaan barang ya. Ini NPWP-nya, ini nilainya, ini pajak yang dipungut
di sini 150.000 ini sudah dibayar ya tanggal 5 April. Nah, ini harus dilampirkan di sini ya. Ini nanti sebagai kredit pajak. Nah, ini adalah lampiran untuk HPP ya. Jadi bagaimana perhitungan dari harga pokok barang penjualan tadi ini kita salin di sini. Ya, ingat pembelian barang tadi kan ada 4,5 miliar ya. Itu dikurangi gaji bonus 300 juta, biaya transport ya. Ini ada di itu tadi ya, di laporan rugi laba. Ini tinggal kalian salin di sini ya. Termasuk di sini persediaan awalnya ditulis, persediaan akhirnya ditulis ya. Nah, nanti di sini jumlahnya berapa? 4,2 HPP, biaya usahanya 504, biaya dari luar usaha 1,4 dan ini jumlahnya 4,7 ya. Ini nanti masuk di lampiran 2 ya. Namanya laporan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya usaha dari luar usaha secara komersial ya. Nah, ini lampiran 1 yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi angka-angka ini kalian ambil dari laporan rugi laba perusahaan secara ini komersial, artinya dicatat oleh perusahaan ya. Baru nanti di bawahnya pengurang-pengurangnya, ini koreksi ya, koreksi penyesuaian fiskal positif dan ini di bawahnya adalah penyesuaian fiskal negatif. Nah, setelah itu nanti baru nanti akan kelihatan berapa penghasilan neto secara fiskal ya, artinya pengakuan secara pajak labanya adalah nilainya sekian ya, 304 juta ya. Dan ini form yang awal tadi yang saya jelaskan ya dari awal, namanya form induknya, jadi halaman muka dari SPT badan ya, halaman mukanya seperti ini ya. Nah, untuk yang angka-angka di sini, nah ini yang dari perhitungan yang tadi di atas ya. Jadi nanti kalian masukkan angka perhitungan pajaknya di sini, tarifnya tadi kan ada berapa persen ya. Ini hasilnya adalah 309.520.000. Kemudian ini kredit pajaknya yang bisa diklaim ya. Nah, jadi nanti berapa PPh yang harus dibayar tinggal dikurangkan ya. Jadi dapatnya 38 juta sekian. Nah, ini PPh yang sudah dibayar sendiri. Jadi pada tahun 2015 ya dia sudah melakukan cicilan pajak atau PPh pasal 25 nilainya 11 juta. Nah, ini jadi pengurang juga. Nah, berarti PPh yang kurang dibayar itu adalah 27.670.000. Jadi dia ada utang pajak sekian untuk tahun 2016. Ya. Nah, baru nanti kita ini nanti mau dibayarnya kapan sama dia. Nah, ini harus dibayar dia pada bulan April itu sebelum dia melaporkan. Nah, makanya di sini ada tanggal pelunasan dia, tanggal 28 April tahun 2017. Oke. Nah, sampai di situ SPT badan ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan nanti kalian WA saya, misalnya ada yang kurang dipahami ya. Atau bisa juga nanti ditanyakan di e-learning yang ada di forum BSI ya. Mungkin itu saja ya. Nanti setelah ini nanti saya akan kirimkan soal latihan ya. Soal latihannya masih dalam bentuk multiple choice ya supaya nggak terlalu ini. Nah, untuk materi yang bagaimana perhitungan ini supaya kalian lebih perdalam lagi ya. Ini bisa kalian dapatkan nanti di kursus-kursus pajak ataupun kalau memang ini lebih mendalam lagi ini bisa didapat biasanya di brevet ya. Kalau misalnya kalian ingin lebih mengetahui bagaimana cara-cara perhitungan untuk mengisi SPT badan ya. Karena ini biasanya banyak kasusnya ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang mengerti nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut. Oke, itu saja semuanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama.